termasuk orang yang memposisikan akal tidak sebagai puncak. Akal itu penting, tapi akal hanya transit. Akal harus dilampaui. Tidak boleh orang berhenti hanya di akal. Di Masnawi itu ada cerita yang mungkin sering dikutip orang. Cerita ahli bahasa dan tukang perahu. Jadi ada ahli bahasa naik perahu sama tukang perahunya. Sambil naik perahu terus ngobrol. Mas, tukang perahu, sampai ngerti nggak kalimat majemuk itu apa? Nggak ngerti, Pak. Sampean sudah tua, kalimat majemuk aja nggak ngerti. Rugi sampean hidup itu. Sampean ngerti nggak kalimat sastra itu kayak gimana? Nggak tahu, Pak. Alah, apalagi sampean sudah umur tua gini sastra aja nggak ngerti. Buat apa umur sampean dihabiskan? Sampean ngerti nggak? Pokoknya diajak ngobrol gitu, dimarahi terus, dilecehkan terus. Tiba-tiba terus ada badai. Kapalnya mau tenggelam, katanya yang punya perahu, waduh ini Pak, sampean bisa nggak berenang? Nggak bisa. Wah, sampean sampai tua berenang aja nggak bisa, ya wassalam, sampean mati, bye-bye, tak tinggal ya, sudah selesai. Rumi mau nyindir bahwa ya bolehlah ada orang pinter, tapi sepinter-pinternya orang itu kan sesuai bidangnya. Yang pinter filsafat mungkin tidak ngerti sama sekali tentang fikih. Yang pinter fikih mungkin tidak ngerti tentang kalam. Yang teknik mungkin tidak ngerti tentang kedokteran. Sak jago-jagonya Habibie, kamu tanyain, Pak Habibie, ngerti nggak teorinya Ghazali tentang? Nggak ngerti dia. Oh, dia ilmunya penerbangan. Jadi, nggak. Maka orang pinter yang sombong itu janjinya orang bodoh. Orang itu selalu pinternya fakultatif, sesuai fakultasnya masing-masing. Nggak ada ilmu universal. Makanya tidak ada kuliah di universitas, yang ada di fakultas. Universitas cuma mengkoordinir. Kalau digabung dari banyak fakultas, jadilah universitas. Kan logikanya begitu. Jadi cerita ini sebenarnya Rumi menyindir, sejago-jagonya akalmu hanya bisa menangkap sesuai pengalamanmu masing-masing. Tidak akan lebih dari itu. Tapi saya ngerti dunia luar angkasa loh Pak. Ya, paling kamu pernah baca buku tentang luar angkasa, kan itu aja. Filsafat saya juga ngerti, matematika juga ngerti. Yang kebetulan kamu ngalami membaca atau ngalami belajar. Yang tidak ya enggak. Sokrates mungkin orang paling pinter, tapi sama istrinya urusan nyambel apa urusan bikin sayur itu tetap menang istrinya. Ya kan? Sepinter apapun Immanuel Kant, kalau bannya bocor, kan ada cerita satu ketika Immanuel Kant bannya bocor, sadelnya patah. Begitu nyampe di tukang sadel, Immanuel Kant pingin tukang sadel, tolong saya dibikinin sadel yang pakai rumus trigonometri plus 2 kali. Dari tukang sadel tidak bisa saya. Kalau sadel biasa bisa, kalau pakai rumus macam-macam tidak bisa. Ya memang beda ilmunya. Jadi yang pertama catatannya, akal itu tidak segalanya. Kalau kita hanya bersandar pada akal, maka kita bersandar pada batas pengalaman kita sendiri. Karena sejauh apapun ilmu kita, ya sebatas yang pernah kita alami. Ilmunya mahasiswa filsafat pasti beda dengan mahasiswa pendidikan, pasti beda dengan mahasiswa teknik. Itu batasnya akal. Jadi akal hanya transit.